Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Roma 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dibuka Alkitabnya dari Roma 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini menceritakan tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Jadi, sebelumnya Amang mau tanya nih untuk adik-adik sekalian. Kalau dikatakan orang yang lemah, ini orang yang lemah yang bagaimana ya? Ada yang mau bantu menjawab? Ada yang bisa? Ya, jadi kalau dikatakan orang yang lemah, ini banyak sekali bentuknya. Ya, banyak sekali bentuknya di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya, seseorang itu lemah karena apa? Karena mungkin dia sedang dalam keadaan sakit. Kemudian, seseorang itu lemah, misalnya, karena dia sedang dalam keadaan duka cita. Contoh lagi, seseorang itu lemah karena dia sedang dalam penderitaan atau pergumulan, atau lagi banyak masalah. Ya, seseorang itu lemah bisa saja karena keadaan ekonomi yang sulit. Kalau dikatakan ekonomi yang sulit, mungkin dia ke sekolah, tidak ada jajannya, ya, tidak bisa beli makanan atau minuman ketika istirahat sekolah. Ya, seseorang itu lemah, ya, lemah karena berbagai macam hal-hal yang dia hadapi di tengah-tengah kehidupannya dan membuat dia sangat lemah. Jadi lalu bagaimana orang yang kuat? Ya, orang yang kuat. Orang yang kuat ini tidak hanya menunjukkan dia ini kuat, ya, dalam artian fisik. Ya, misalnya adik-adik sekolah minggu pernah tidak yang otot tangannya besar, ya, otot tangannya besar, ya, badannya besar. Jadi tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga misalnya dia dalam kondisi yang sehat, dia dalam kondisi ekonomi yang baik, dia dalam kondisi iman yang baik, ya, dia dalam kondisi
belajar yang baik, misalnya. Ya, jadi banyak bentuk-bentuk orang yang kuat. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini bagaimana? Orang yang kuat tadi, orang yang sehat tadi, ya, orang yang mampu tadi, orang yang bisa tadi, misalnya di sekolah, di gereja, ini mau membantu temannya yang sedang dalam keadaan lemah, ya, sedang dalam keadaan butuh bantuan, pertolongan, ya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Sekarang Abang mau tanya untuk adik-adik sekolah minggu. Di sini siapa yang dirinya pada saat ini merasa orang yang kuat? Ada? Ya, mungkin ada beberapa yang angkat tangan. Siapa di sini yang sedang dalam keadaan lemah? Dalam keadaan lemah misalnya lagi kurang enak badan, papa mamanya lagi kurang sehat, ya, misalnya ke sekolah dia tidak ada jajannya, misalnya, ya. Jadi firman Tuhan pada saat ini yang sehat, yang kuat, yang kondisinya baik-baik saja, ya, yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa sebagai gambaran orang yang kuat ini harus mau bersedia dengan sukacita untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu teman-temannya, untuk mendoakan teman-temannya. Jangan temannya lagi sakit malah diejek. Ah, kau ini sakit aja terus. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Ah, kau ini nggak ada uangmu, miskin kali, nggak ada uang jajanmu. Wah, hal-hal ini tidak boleh. Kalau misalnya kalian lihat teman kalian sedang dalam keadaan sakit, ya, semangat ya, doakan. Tidak boleh menghina atau mengejek atau merendahkan. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu pulang sekolah atau istirahat sekolah, lihat temannya hanya di kelas. Kenapa di kelas? Tidak ada uang jajan. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu ada uang jajan berlebih, bisa dibantu teman-temannya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita yang dalam kondisi yang baik-baik saja hanya berteman, hanya bergaul sama teman-teman yang kuat juga, yang dalam kondisi yang baik, tetapi kita juga harus menunjukkan rasa kasih kita, rasa kepedulian kita kepada teman-teman yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan sehingga kita itu menjadi satu hati, satu suara, dan inilah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita bantu teman kita mau menolong teman kita mau berdoa untuk teman kita, orang tuanya yang dalam keadaan kondisi pergumulan atau sakit, ini semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika adik membantu, ketika teman-teman membantu yang lain, ini adalah cara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Amang mau tanya, siapa dari adik-adik sekolah minggu yang mau bersedia dan bersukacita membantu, menolong, peduli sama teman-temannya? Angkat tangan. Iya, mantap. Harus seperti itu ya. Mau peduli, mau menolong, mau merangkul, mau bersahabat dengan siapapun teman-teman kita, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.